Hai people, ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini spesial sekali ya karena kita sedang berada di kantor BPJS Kesehatan KCO Semarang. Karena kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang gotong royong semua tertolong. Jadi pasti sebagai seorang warga negara yang baik, pasti people punya kan BPJS Kesehatan. Nah kira-kira manfaatnya apa saja? Kemudian di zaman era digital seperti ini pelayanan apa yang bisa dilakukan secara online dan digital? Kita akan mengetahuinya secara lebih lengkap ya bersama dengan narasumber kita kali ini. Sudah hadir Kepala BPJS Kesehatan KCO Semarang, Bapak Dr. Andi Asyar MH AAK. Pak Andi apa kabar? Sehat Bapak? Sehat. Terima kasih sudah dibolehin main ke sini Pak kita. Iya. Kita acak-acak kantornya ini ya. Dan kemudian Pak Andi tidak sendiri karena ini salah satu narasumber yang sudah wajib di Ngobras ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Pak Hakam apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Selamat datang kembali di Ngobras Bapak. Pokoknya harus melangganan kalau Pak Hakam ini ya. Mudah-mudahan masyarakat tidak bosan sama kita. Gak bosan Bapak. Semoga Pak Hakam juga gak bosan datang ke sini ya. Nah ini kali ini kita mau ngomongin soal BPJS Kesehatan. Bener ya Pak, kalau warga negara yang baik harus punya BPJS? Harus, karena amanah daripada undang-undang dan ini sebagai salah satu sebetulnya bentuk di pembukaan UUD 45 bahwa kesehatan itu adalah hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Nah, amanahnya di situ. Oke, kita menjalankan amanah undang-undang ya ternyata dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, sejauh ini di Kota Semarang hitungannya itu sudah tertib atau belum Pak untuk pendaftarannya maupun pembayarannya? Nah. Ya. Terima kasih. Jadi yang pertama kami apresiasi dulu pemerintah Kota Semarang. Ya, kenapa kami sampai apresiasi? Karena mungkin ini patut dicontoh oleh pemerintah kota yang lain gitu ya. Karena Kota Semarang itu sudah mendaftarkan ya masyarakatnya ke dalam program JKN yang tidak tercover ya di mungkin oleh pemerintah pusat ataupun secara mandiri ataupun mungkin dari segmen pekerja penerima upah itu sejak 7 tahun yang lalu. Jadi Kota Semarang itu luar biasanya sudah ya kalau kita boleh sebut udah cakupan semesta. Kan cakupan semesta itu kan minimal 90%. Sejak tahun 2018. Ya, artinya 7 tahun yang lalu, mohon maaf 7 tahun yang lalu. 2017. 2017 ya, 2017. Artinya apa? Ini kalau dibicara bagaimana komitmennya, menurut kami nggak perlu disangsikan komitmen dari pemerintah Kota Semarang. Sehingga kami sebenarnya berharap bahwa bersyukurlah sebagai warga negara Indonesia khususnya di Kota Semarang. Karena apa? Sudah terjamin nih kesehatannya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa ketertiban untuk mengupdate data ini yang penting. Contoh gitu ya. Kalau ada masyarakat yang meninggal itu sudah dilaporkan. Iya, bener banget ini Pak. Nanti Gitu kalau loh. nggak jadi panjang ya. Iya gitu. Kenapa? Karena masa iya sih nanti pemerintah Kota Semarang bayarkan iuran yang sudah meninggal. Kami juga nggak mau gitu kan. Umpamanya udah meninggal tapi dibayar iurannya. Justru lebih baik kalau diupdate datanya sehingga masyarakat yang belum tercover itu bisa masuk menggantikan. Nah, jadi kalau bicara pertanyaan tadi, saya bilang komitmen Kota Semarang sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, Gitu. luar biasa ya untuk pemerintah Kota Semarang dan juga BPJS Kesehatan yang membuat masyarakat ini bisa hidup lebih sehat karena ada jaminan sosialnya tadi ya. Dan ternyata itu satu hal yang kadang kita suka lupa loh. Pengalaman sendiri Pak di keluarga saya ketika sudah meninggal tidak diurus akhirnya tapi tagihan masih berjalan terus. Ini dia. Apalagi untuk pemerintah ya yang kemudian mengcover masyarakatnya. Jadi sudah meninggal biar stop saja. Ini bisa dimanfaatkan oleh warga yang lainnya begitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Kalau kita tanya ke Pak Hakam, ini tadi dari 2017 ya Pak dapat apresiasi luar biasa. Untuk UHC-nya juga gimana nih Pak? Ya, memang Kota Semarang ini setiap tahunnya menganggarkan miliaran rupiah ya, puluhan. Ya, khususnya untuk pembiayaan UHC ini. Jadi tidak usah diragukan lagi. Kalau Pak Andi tadi menyampaikan
95 sudah cakupan semesta, kita per tanggal 1 Juli itu sudah 100%. Wow, luar biasa. Ini saya harus menyamakan baju saya hari ini. Oh, ya. Karena BPJS hari ini pakai baju putih, saya harus pakai baju putih. Kompak ya. Kekompakan tidak cuma dalam kinerja tapi bahkan janjiannya juga ya Pak ini. Kebetulan Pak Andi ini adalah satu angkatan sama saya. Oh begitu. Nah ini kemudian pasti kinerjanya makin mendukung ya Pak, karena sudah bisa langsung janjian aja begitu. Ya, tentunya UHC yang 100% tentunya ini tidak hanya 100% diberikan ke masyarakat, tetapi juga tidak hanya akses saja ya, tetapi akses yang sudah kita berikan 100% tadi harapannya juga diimbangi dengan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, baik itu yang di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun yang non puskesmas juga, itu yang sedang kita bahas bersama atau kita evaluasi bersama dengan BPJS. Karena harapannya yang komplain ke masyarakat, masyarakat yang komplain ke kami, ke pemerintah Kota Semarang, ke Vaskes, itu harapannya makin hari makin berkurang, Mbak, gitu. Oke, baik. Jadi pelayanannya ya dari segi kualitas bagaimana men-treat masyarakat itu juga harus diperhatikan. Nah, makanya salah satunya sepertinya dari BPJS ini paham banget kalau sekarang di era digital ya, banyak masyarakat yang pengennya itu gampang lewat HP begitu ya. Semuanya bisa lebih cepat, lebih praktis. Nah, kita akan ada videonya juga terkait dengan inovasi dari BPJS Kesehatan. Berikut ini videonya. Melakukan beberapa improvement, akselerasi terkait dengan alur pelayanan kesehatan. Jadi saat ini tuh yang banyak mungkin disampaikan kepada kami itu adalah terkait dengan layanan administrasi. Jadi semisal saya mau merubah Vaskes, caranya bagaimana gitu ya. Kemudian saya mau bayar iuran, bayarnya kemana iuran JKN. Jadi agak bergeser Mbak, walaupun sekarang di titik pelayanan kesehatan ini juga masih ada, tapi sekarang yang mendominasi adalah tadi kami sampaikan di tataran layanan administrasi. Ya, nah itu tadi ya sudah kita saksikan videonya. Kita akan tanya langsung ke Pak Andi juga nih, Pak. Kalau untuk inovasinya dari BPJS Kesehatan, apa saja Pak yang sudah dihadirkan? Ya, jadi inovasi ini sebetulnya kita buat untuk memenuhi ya. Jadi voice of customer gitu. Jadi kita tim saya itu biasanya gini, apakah dengan ada mobil JKN cukup gitu. Ternyata mungkin ada masyarakat yang kalau kita taunya ya sudah punya HP, bisa download mobil JKN, selesai. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ada beberapa segmen masyarakat itu yang memang harus kita buatkan suatu wadah tertentu, tapi tetap kita basisnya adalah digitalisasi. Nah, mobil JKN ini sebetulnya sudah banyak sekali ya fitur-fitur yang bisa diperoleh masyarakat di situ. Jadi kalau kami boleh sebut itu program JKN dalam genggaman dengan mobil JKN. Semisal ada yang mau pindah Vaskes, itu nggak perlu datang ke kantor cabang atau kantor biasa terdekat, cukup dari mobil JKN pindah Vaskes. Di situ udah tahu. Jadi Vaskesnya itu basisnya adalah GPS. Di mana kita berada, maka Vaskes yang muncul itu yang terdekat dengan posisi kita saat ini. Nah, kemudian ada lagi yang terbaru, karena kita juga mendukung program pemerintah ya untuk screening rawat kesehatan. Di situ juga ada formulir ataupun fitur screening rawat kesehatan, dan kita langsung tahu hasilnya gitu. Apakah kita risiko rendah, risiko tinggi ataupun risiko sedang terhadap 4 penyakit, Mbak. Jantung, hipertensi, DM, dan stroke. Nah, itu kan mudah dari masyarakat. Termasuk yang terbaru fitur iCare. Jadi iCare itu di situ kita tahu gitu ya. Termasuk juga kita bisa menilai Vaskes, tadi Pak Hakam kan menyampaikan mutu layanan Vaskes. Nah, itu bisa menilai di situ juga, memberikan rating. Umpamanya, oh saya di Puskesmas Pandanaran periksa tanggal sekian keluhannya
panas batuk pilek, obatnya ABCD gitu ya. Kemudian kalau kita belum memberikan komen, gimana pelayanan pasti pendanaran itu bisa memberikan komen juga di situ. Nah, sehingga masukan inilah yang biasanya kami duduk bareng dengan Pak Kadinkes pada saat pertemuan dengan seluruh puskesmas. Menyampaikan ini loh potret masyarakat terhadap pelayanannya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu mungkin inovasi yang secara nasional ya yang kita lakukan. Lalu bagaimana memenuhi ekspektasi masyarakat yang umpamanya susah menggunakan BJKN. Nah, kita masih ada beberapa inovasi gitu ya. Semisal gini, kita ada Cika gitu ya. Cika ataupun mungkin Cika itu untuk apa? Semacam chatbot. Chatbot. Ya, jadi mungkin kalau yang masyarakat tuh familiar sukanya ngetik gitu ya, pakai Cika, chatbot. Atau yang familiar dengan WA gitu ya. Kita ada namanya Pandawa. Pandawa itu ya mungkin nama wayang gitu ya. Tapi ada kepanjangannya gitu ya. Pelayanan administrasi melalui WA. Nah, ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang suka chat gitu ya. Mungkin untuk mendaftarkan sebagai peserta baru atau mungkin mengupdate datanya yang tidak bisa diupdate melalui BJKN itu bisa melalui dengan WA. Atau mungkin gini, bagaimana dengan yang masyarakat difabel gitu ya. Ya, itu kita memang saat ini menyediakan kanal untuk komunikasi langsung ya, melalui telepon 165. Jadi call center kita 165. Dan bersyukurnya call center kita itu di Semarang. Ada lokasinya di Semarang. Ya. Oke. Jadi ada beberapa call center, salah satunya lokasinya di Semarang. Jadi untuk warga kota Semarang itu sebetulnya kalau mau telepon kan lebih cepat gitu ya. Ataupun kalau bicara pulsa ya mungkin pulsanya enggak sebesar dengan yang di luar kota. Kira-kira seperti itu. Oh, keuntungannya jadi warga kota Semarang banyak ternyata ya. Selain luasnya itu call centernya satu di kota Semarang. Oke, baik. Ini menarik sekali untuk kita kulas satu persatu ya. Tadi bahwa ternyata apa yang kita sampaikan melalui aplikasi mobile JKN tadi ada sistem rating itu ya Pak ya. Benar-benar disampaikan melalui rapat sehingga dinas pun di pemerintah Kota Semarang tahu apa yang menjadi masukan-masukan kritiknya begitu ya. Nah, tapi juga pasti menarik untuk mengetahui nanti bagaimana penanganannya dari masukan-masukan itu ya. Kita akan bahas si people, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Untuk mencapai visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat, berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika, pemerintah Kota Semarang berkomitmen memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Layanan publik diberikan secara gratis melalui berbagai macam program sejak lahir hingga meninggal. Program UHC memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga, termasuk untuk melahirkan. Sementara untuk meningkatkan kekebalan tubuh generasi muda, imunisasi diberikan secara gratis melalui puskesmas. Layanan dokumen kependudukan diberikan secara gratis untuk mengurus KTP, akta, KK, hingga KIA. Di bidang pendidikan, pemerintah Kota Semarang menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, serta menyediakan beasiswa kuliah untuk mahasiswa. Guna membekali para pencari kerja dengan keterampilan yang mumpuni, pelatihan kerja diberikan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja. Untuk mendukung usaha rakyat, pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan izin usaha secara mudah melalui SIIMUD, serta akses pendanaan melalui program kredit di bawah. Pembayaran pajak pun semakin mudah dengan pelayanan secara door-to-door. Mobilisasi massal publik didukung melalui pelayanan yang cepat dan terjangkau dari Trans Semarang. Segala pelayanan publik pun bisa didapatkan pada satu tempat melalui hadirnya mall pelayanan publik. Pemerintah Kota Semarang juga senantiasa siap siaga untuk menangani segala kondisi kegawat daruratan yang dilaporkan melalui call center 112. Masyarakat dapat turut mengawal setiap program dan layanan dari pemerintah dengan memberikan masukan maupun pengaduan yang disampaikan lewat Sapa Mbak Ita guna perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Yuk bergerak bersama untuk Semarang yang semakin hebat. Oke people, kita masih di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang dengan tema kita yaitu dengan gotong royong semua tertolong. Masih bersama Dr. Andi, Dr. Hakam, ini kita membahas tadi ya, ada yang masukan-masukan ini dari aplikasi mobile JKN. Karena sekarang ketika kita berobat nanti akan ada permintaan memberikan rating begitu ya Pak ya. Ini tapi masyarakat juga bisa melihat nggak sih, misalnya Vaskes ini rankingnya segini, begitu ratingnya segini, apakah ada juga Pak itu? Ya, tentunya masyarakat nanti akan melihat di mobil JKN-nya masing-masing. Ya, jadi umpamanya saya memberikan penilaian di puskesmas daerah, maka saya akan bisa melihat secara keseluruhan puskesmas daerah itu bagaimana pelayanannya, ratingnya ya, ratingnya di situ. Nah, jadi itulah sebetulnya apa manfaat ya kalau kita melakukan untuk JKN. Tetapi gitu ya, tetapi masyarakat masih bisa melihat juga mungkin melalui apa ya Google Review. Karena itu sebetulnya kita juga beda tipis gitu ya. Apa yang disampaikan masyarakat melalui Google Review dengan kesan itu di mobil JKN itu hampir mirip-mirip gitu. Nah, sehingga sebetulnya itu tadi ya, kalau masyarakat sudah di mobil JKN maka dia akan bisa melihat gimana performa daripada Vaskes tersebut, Mbak. Gitu. Oke, nah berarti sekarang makin transparan begitu ya. Kita bisa melihat mana nih tempat yang menjadi favorit, mana yang ternyata masih butuh banyak koreksi. Kalau Pak Hakam gimana nih Pak dengan transparansinya kayak gini? Jadi PR nggak sih untuk memperbaiki kualitas di semua Vaskes dan Puskesmas begitu? Ya, tadi pagi kegiatan kami yang pertama adalah ada penilaian dari Kemenpan RB WBK. Salah satu yang dilihat sama tim penilai dari Kemenpan RB adalah ini tadi yang barusan disampaikan sama Pak Andi tadi, survei kepuasan pelanggan yang memang kami pun secara internal itu sebetulnya juga melakukan penilaian. Jadi kami sampling di setiap hari itu ada 10 puskesmas yang kita sampling. Jadi pasien yang datang ke puskesmas itu kita telepon, kita tanyain, Bu, Pak, tadi di puskesmas ada sesuatu yang kira-kira tidak mengenakan enggak? Mulai dari pendaftaran, ketemu dokter atau perawat, kemudian sampai dapat obat. Ada beberapa, atau kalau misalnya ada komplain pasti setiap sore itu juga dikasihkan ke saya, Mbak. Jadi teman-teman Yankes itu buat sampling 10-20 puskesmas setiap hari. Karena kita punya puskesmas 37, nggak mungkin semuanya. Kita sampling itu,
nanti hasilnya dikasihkan ke saya. Yang dari luar, baik itu dari BPJS melalui JKN Mobile sama Google Review. Tadi juga dibahas sama teman-teman dari Kemenpan RB. Memang di Google Review itu rata-rata bagus, tapi ada juga yang mungkin menyampaikan tidak tidak puas dan lain sebagainya. Misalnya saya benar-benar sakit, tapi kok tidak dikasih surat izin sakit dan sebagainya. Ini yang kayak gini nih pasti akan ada perdebatan antara dokter sama pasien gitu. Wong pas waktu periksa tidak demam, nggak batuk, tiba-tiba minta surat sakit dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadikan dia kemudian nulis di Google Review atau mungkin di Kesan atau mungkin di tempat yang lain di kanal-kanal yang memang disiapkan oleh teman-teman puskesmas. Jadi puskesmas menyiapkan kanal-kanal. Karena waktu itu saya sampaikan sama mereka, kalau tidak mau sampai ke lapor Hendi, sapa Mbak Ita atau ke kesannya BPJS itu nanti dia negatif atau langsung japri ke saya, maka Anda wajib buat kanal aduan. Orang zaman sekarang nggak ada yang kotak saran yang manual ya, adanya adalah di situ kasih nomor WA yang langsung nanti bisa dibaca oleh kapusnya misalnya. Nah di situ nanti dilihat setiap hari apakah ada masukan-masukan dari masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman BPJS melakukan evaluasi, kalau di tingkat fasilitas tingkat pertama atau di tingkat puskesmas, non puskesmas, kayak klinik ataupun dokter praktek mandiri, nilai kita paling tinggi, 4,6. Dari 5, nilai kita 4,63. Dibandingkan dengan klinik Pratama atau dokter praktek 4,3 kalau tidak salah. Jadi secara kualitas insya Allah puskesmas di Kota Semarang secara kualitas, ini bukan yang kita yang nilai, tapi sebelah yang nilai ini. Sebelah saya yang nilai 4,63. Oke, gitu. Luar biasa ya. Itu termasuk bagus ya angka segitu dari skala sampai 5. Dan tentu saja menjadi satu hal bagi masyarakat bahwa bila ada permasalahan silahkan bisa langsung disampaikan melalui nomor yang sudah tertera ya. Tadi di setiap puskesmas sudah ada nomor kepala puskesmasnya begitu ya. Atau bisa tadi melalui review yang ada di aplikasi mobile JKN begitu ya. Jadi jangan malah nanti lewatnya medsos ya. Mending disampaikan secara langsung sehingga bisa ditangani secara pasti. Daripada kalau di medsos sampai mana-mana belum tentu nanti bisa tepat sasarannya begitu ya. Nah kemudian kita melihat kekompakan yang sangat luar biasa nih dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dan juga BPJS Kesehatan. Kira-kira kerjasama yang digarap antara dua instansi ini apa Pak? Kolaborasi yang sudah dibuat bersama. Saya jawab dulu nih ini. Jangan dulu. Jadi Pak Andi itu datang ke sini kira-kira itu sekitar September 2021. Nah, akhir tahun. Jadi sebelum dia itu kemana-mana udah tak cegat dulu di kantor saya. Kenapa itu Pak? Nah, karena ya bukan kita itu kemudian tidak puas dengan sebelumnya Pak Andi, tetapi ternyata PR-nya banyak banget Mbak. Kan kita ini anggap saja dalam 2 tahun atau 3 tahun itu kan kita kena pandemi COVID, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, karena PR-nya banyak, yang sudah kita susun ini sudah banyak banget nih. Saya bilang sama Pak Andi, Mas Bro, saya bilang gitu. Ini kita PR-nya itu yang untuk kegiatan promotif preventif banyak banget. Kemudian kegiatan-kegiatan yang untuk kuratif rehabilitatif yang untuk tata laksana pasien-pasien yang sudah sakit juga banyak sekali. Kalau kemudian kita hanya berfokus di orang yang saat ini sakit, sampai sejauh mana kemudian defisitnya yang di tempatnya BPJS pasti akan terus terjadi. Kami pun juga tidak bisa, karena goal kita ini kan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat. Itu tidak bakal bisa terjadi. Ayo kemudian kita ngobrol bareng, saya kasih PR besar bahwa nanti kita jangan bicara tadi tata laksana saja atau kuratif saja. Mari kemudian kita kolaborasi untuk menentukan screeningnya dibanyakin, promotif preventifnya dibanyakin, karena BPJS ini kan tidak hanya memiliki puskesmas ya. Di antaranya teman-teman yang non puskesmas kan cukup banyak, ada sekitar 900-an ya, 900 klinik yang sudah kerjasama dengan BPJS, rumah sakit juga demikian. Nah, kalau kemudian kita itu bisa bergandengan tangan, mereka juga mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan promotif preventif, saya yakin Kota Semarang itu pasti nanti
sedikit demi sedikit angka kesakitan dan angka kematiannya juga bisa kita turunkan. Nah, tapi secara detail pastinya kan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, pasti ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan. Tetapi 2 poin besar tadi yang kita obrolin dulu, Mbak, gitu. Oke, nah kemudian dari 2 poin utama itu, apa Pak Andi yang menjadi ide-ide sebagai solusinya? Ya, nanti saya nyebutkan beberapa aja ya. Saking banyaknya ya Karena yang sudah setiap kali dibuat ketemu ya. sama ya kalau saya ini mesti muncul aja ide kayak gitu. Nah, jadi mungkin yang pertama gini, memang kami mencoba merubah gitu ya paradigma. Jadi kalau bicara kuratif itu pasti orang masuk ke JKN itu jadi BPJS pasti karena butuh. Kenapa? Ini sakit duluan kan. Nah, tapi kalau umpamanya orang sehat yang masuk ada juga gitu. Tetapi mungkin proporsinya lebih banyak yang sakit gitu. Nah, sehingga kita mengembangkan promotif preventif. Ada satu hal yang menjadi apa ya, yang kami ingat gitu ya, dan ini juga kami diapresiasi oleh kantor pusat gitu ya, terkait dengan inovasi perkasa. Ya, inovasi perkasa ini kan arahnya ke promotif preventif. Jadi perkasa itu intinya gini, bahwa kita tuh melakukan kan tadi disinggung vaskes yang non puskesmas ya di klinik. Jadi bagi tugas sebetulnya. Kalau puskesmas saya ya tetap koordinasi dengan Pak Kadinkes gitu ya. Karena ranahnya udah, kalau puskesmas sudah ranahnya di dinas kesehatan. Kalau yang non puskesmas, ya ini kami bagi tugasnya di situ. Nanti berarti kak saya gitu ya, yang misalnya mengoptimalkan kinerja mereka. Nah, jadi perkasa ini kita ingin tahu gitu ya, bagaimana sih potret daripada peserta yang berkunjung ke vaskes. Semisal paling tidak tahulah, umpamanya, oh vaskes saya di sana, saya udah tahu dokternya siapa. Tapi di balik itu pada saat peserta itu berkunjung ke puskesmas ataupun ke vaskes non puskesmas, di treatment, mungkin di tensi, kemudian diukur berat badannya supaya tahu. Karena konsen dinas kesehatan juga tadi disampaikan bahwa mereka juga ataupun pemerintah Kota Semarang juga ingin meningkatkan nih derajat kehidupan kesehatan masyarakat Kota Semarang. Nah, makanya tadi perkasa ini pemeriksaan kesehatan cegah obesitas kepanjangannya itu ya. Nah, itu dilakukan rutin sehingga punya data. Kira-kira dari data itu, ya ini melengkapi data dari dinas kesehatan aja. Intervensinya seperti apa? Bahkan yang kami apresiasi itu pada saat ketemu pertama kali itu saya tercengang gitu. Kok Dinkes punya data gitu ya. Kecamatan ini aja yang ini tingkat konsumtif dari masyarakat Kota Semarang gitu ya. Jadi per kecamatan dibuat. Kecamatan Banyumani itu paling banyak dipesan gitu ya. Karena kan sekarang gampang tuh Mbak. Mau pesan makanan tinggal pakai apa aja datang gitu. Betul. Kan. Banyumani paling banyak dipesan ini. Umpamanya apa tadi ya? Apa makanan yang asin-asin gitu ya. Oh, pantas saja di sana banyak kasus hipertensi gitu. Oh, nah, itu sampai saya pertama kali masuk gitu ya, appreciate banget. Ini baru pertama kali dinas kesehatan yang mungkin saya udah beberapa tempat gitu ya, yang punya data sedetail ini. Sehingga kami pun bersemangat karena sekali lagi bahwa keberlangsungan program JKN ini itu akan bisa survive sampai terus menerus kalau memang kita sudah mulai dari hulunya dulu. Hulunya apa? Melalui promotif preventif. Nah, sehingga tadi kami berangkat perkasa tadi, yaitu perkasa. Termasuk juga tadi kami sampaikan ya yang terakhir itu falas ya. Falas apa nih Pak? Bukan valuta asing ya tapi ya. Kalau falas, nah, intinya gini. Tim saya itu kan kita ada kegiatan di sini namanya setiap Selasa Sport Day gitu. Ya, macam-macam ya kegiatannya. Menghitung langkah. Jadi langkah kita tuh dihitung gitu ya, menggunakan tracker gitu ya. Nah, itu kita laporkan ke dinas kesehatan. Supaya dinas kesehatan punya data bahwa ternyata masih ada loh masyarakat Kota Semarang semisal gitu ya. Semakin banyak dia melangkah itu berarti jalan gitu ya. Maka risiko untuk penyakit ininya akan semakin kecil. Misal penyakit DM-nya atau penyakitnya semakin kecil. Nah, itu kita juga kolaborasi karena demi tadi kita sampaikan outcome besarnya adalah tadi ya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Kota Semarang. Outputnya supaya program JK ini bisa tetap sustain. Nah, kita tuh
kolaborasinya di situ. Kalau kuratif sama rehabilitatif pasti didapatkan oleh masyarakat. Kemana? Ke rumah sakit. Nah, di Puskesmas Kota Semarang saya apresiasi juga gitu. Ya, jadi kalau mau rehab medik itu nggak perlu ke rumah sakit, di Puskesmas sudah disiapin sama Pak Kadinkes itu. Sudah bisa begitu sudah ya? Bisa, jadi luar biasa di situ. Wow, ini kalau misalnya melihat penjelasan dari Pak Andi dan juga Pak Hakam, kita jadi semakin optimis sih bahwa Kota Semarang pasti bisa memiliki derajat tingkat kesehatan yang lebih baik begitu ya. Karena bahkan data-data tadi, data kan sekarang kayak emas begitu ya Pak, sangat berharga. Dari data-data itu tadi bukan yang terus diprofiling untuk nanti jualan apa gitu ya, tapi malah di sini akhirnya kita bisa mengetahui apa penyakit yang kemudian nanti bisa menjadi berpotensi muncul atau banyak dialami oleh masyarakat, kemudian apa preventif yang harus kita siapkan untuk itu begitu ya. Kirain tuh kalau misalnya periksa ke puskesmas atau vaskes diukur berat badan tuh biar kita ini aja sih Pak yang dietnya berhasil atau enggak gitu. Ternyata ada ya dikoleksi untuk data-datanya itu sebagai dasar dari penentuan kebijakan nantinya. Nah, kita nanti masih akan membahas inovasinya baru satu tuh tadi ya. Masih banyak yang lainnya. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Universal Health Coverage atau UHC merupakan program jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia termasuk yang berada di Kota Semarang. Program ini menjadi komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, sehingga masyarakat tidak perlu terbebani biaya pengobatan dan perawatan ketika sedang sakit. Sebagai wujud upaya dalam meningkatkan capaian UHC Kota Semarang, melalui kolaborasi dan sinergi yang dibangun dengan seluruh pemangku kepentingan, Dinas Kesehatan Kota Semarang meluncurkan inovasi Pangeran Diponegoro. Implementasi Pangeran Diponegoro sendiri dalam mencapai keberhasilan UHC adalah berkolaborasi dengan mitra Dinas Kesehatan Kota Semarang seperti perusahaan, badan usaha, jenis usaha lain, dan perguruan tinggi. Berikut ini adalah prosedur inovasi Pangeran Diponegoro. Pertama, mitra yang dimaksud mengajukan permohonan perizinan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan melampirkan bukti kepesertaan JKN. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang akan melakukan verifikasi data permohonan perizinan. Apabila pemohon terdaftar dalam kepesertaan JKN aktif, maka dilanjutkan ke proses perizinan. Namun, apabila belum terdaftar, maka akan dilakukan edukasi untuk mendaftar kepesertaan JKN di BPJS Kantor Cabang Semarang. Orang memiliki kartu JKN tidak serta-merta diperuntukkan untuk bagi yang sakit saja, tetapi orang yang memiliki JKN adalah kemudian nanti akan digunakan untuk kegiatan promotif dan preventif, karena tujuannya sekali lagi adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Inovasi Pangeran Diponegoro telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terbukti dengan capaian kepesertaan UHC pada tahun 2023 yang meningkat hingga 99,23%. Kondisi ini membawa manfaat yang sangat luas pada bidang kesehatan di Kota Semarang. Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan inovasi Pangeran Diponegoro, Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melakukan berbagai strategi seperti strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial. Selain itu, inovasi Pangeran Diponegoro juga didukung oleh berbagai sumber daya termasuk sumber daya manusia. Masyarakat itu diberi fasilitas kesehatan yang tentu ini dengan memakai UHC atau Universal Health Coverage, kami menganggarkan cukup banyak untuk jumlah penduduk yang ada di Kota Semarang. Saya Andi Hasan, Kepala BPJS Cabang Semarang, mengapresiasi inovasi Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ketua BKKMB memberikan inovasi Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah hari itu juga BPJS saya langsung aktif. Terima kasih Pangeran Diponegoro. Mulai tahun 2022 kita sudah menggalakkan kegiatan promotif dan preventif secara masif di Kota Semarang. Masyarakat sejahtera, maka
cita-cita kita Semarang semakin hebat pasti akan bisa kita capai. Melalui inovasi Pangeran Diponegoro, capai 100% UHC Kota Semarang. Baik people, kita di segmen terakhir di Ngobras kali ini ya, dengan gotong royong semua tertolong. Nah ini salah satunya adalah dengan kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan. Tadi kita baru ngobrol sampai upaya preventifnya begitu ya. Nah tadi yang disebutkan terakhir ini salah satu inovasi. Kalau dari sisi digital Pak yang ada di wilayah lokal Semarang sini, apa inovasinya? Ya, sebetulnya tadi saya nyambungin sampaikan Pak Kadinkes ya. 2 tahun terakhir itu kan begitu masuk pandemi COVID ya, 2020-2021. Sehingga kita memberikan kemudahan sebenarnya masyarakat. Ya waktu itu kan yang datang kantor kami juga nggak banyak. Nah sehingga yang kita kembangkan itu tadi ya, Pedang Sari gitu ya. Pelayanan daring sehari jadi. Pertama kali kami launch itu di kantor BP POM. Waktu itu. Dan alhamdulillah animonya luar biasa. Artinya apa? Masyarakat nggak perlu datang ke tempat kami. Cukup stay di sana. Tapi sudah langsung kami tindak lanjuti secara real time. Ya ini medianya yang menggunakan Zoom. Zoom aja kan mudah itu. Nah kemudian kita juga tadi ya karena konsennya adalah mobil CKN. Maka ternyata warga itu banyak yang belum tahu gitu. Caranya gimana downloadnya? Kalau satu-satu kan berarti butuh effort ya. Gitu Iya ya. betul. Nah kita ada kelas ya, kelas konsultasi mobil CKN. Kita singkat Kota Atlas CKN gitu. Nah karena Kota Semarang kan Kota Atlas gitu. Iya. Nah itu setiap hari Kamis. Nah jam 10 ya. 10 sampai dengan jam 11 dan animonya luar biasa masyarakat. Jadi umpamanya yang selama ini nggak tahu terkait dengan mobil CKN, di situ dia bisa bertanya sepuasnya. Nah, yang menarik satu, karena gini, tadi kita sampaikan, Kota Semarang sudah UHC. Kalau kita berbicara akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang nggak jadi isu. Karena begitu kita keluar rumah, depan kita Vaskes, belakang rumah kita Vaskes, yang kanan Vaskes, kiri Vaskes, jadi nggak ada isu. Sehingga kami justru di sini fokus melakukan peningkatan mutu layanan. Nah, untuk meningkatkan mutu layanan ini, maka kami juga perlu mendengar bisikan ini dari warga masyarakat Kota Semarang. Kita ada nama program bisikan, ya bincang seru seputar BPJS Kesehatan. Nah, Bisikan. masyarakat bisa contoh di sini. Mungkin tanya, Pak saya nggak tahu seperti ini seperti nah itu masyarakat bisa menyampaikan di situ. Sehingga tadi ada statement bahwa nggak perlu tanya istilahnya komen di medsos, kita sediakan tempatnya. Nah, begitu kami tahu umpamanya, oh ternyata kebutuhan masyarakat seperti ini, sehingga kita bisa membuat suatu terobosan lagi. Tapi ada satu hal yang menarik dengan Pak Kadinkes yang kita lakukan. Apa ini Pak? Ini turun langsung ke masyarakat. Jadi kita ada, waktu itu kita sebut Peter Pan. Ya. Apalagi Pak, ini Peter Pan bukan band ya? Bukan. Peter Pan itu supervisi terpadu pelayanan kesehatan. Jadi kami berdua turun, melihat langsung apa benar yang disampaikan oleh Vaskes itu bahwa pelayanan sudah baik. Kan umpamanya tadi, kesan kan itu penilaian daripada peserta gitu. Kita yang buktikan, benar nggak? Kira-kira kalau umpamanya ratingnya hampir mendekati 5, kenyataan di lapangannya seperti apa? Nah, waktu itu kita turun pertama di Puskesmas Mangkang ya. Saya masih ingat betul itu. Jadi ternyata memang yang kami rasakan berdua itu waktu itu bahwa memang ada yang sudah sesuai, memang tapi ada juga yang memang butuh diimprove ya. Jadi dan satu lagi bahwa kita bisa mengetahui bagaimana masyarakat yang dirawat di Vaskes, semisal puskesmas tadi ya, merasakan manfaatnya, termasuk juga merasakan manfaat daripada program CKN ini. Apalagi memang waktu itu kita turun ya, kebanyakan yang peserta dirawat itu adalah didaftarkan oleh pemerintah Kota Semarang. Ya, ini uniknya Kota Semarang apa tadi? UHC-nya itu ya kami sebut dengan keistimewaan. Karena kalau bicara UHC mayoritas itu
mungkin ya kalau kita daftar bulan ini baru aktif bulan depan. Tapi Kota Semarang enggak loh. Daftar hari ini, langsung aktif hari ini, bisa dipakai hari ini juga. Wah, bisa gitu ya Pak? Nanti tanya Pak Kadinkes gimana. Nah ini Pak Hakam, kok bisa Semarang seistimewa itu sih Pak? Ya, karena memang itu tadi ya, pemerintah Kota Semarang itu kan fokus di kesehatan dan di pendidikan. Nah, di kesehatan ini yang kita bahas sekarang ini tentunya termasuk layanan kesehatan yang diperuntukkan untuk warga kota itu benar-benar difasilitasi semuanya. Dari eranya Pak Hendi sampai kemudian sekarang di Bu Ita atau Bu Wali masih sama, karena memang beliau satu visi dalam satu rumah yang sama, ya menjadi fokus, menjadi visi misinya beliau ya tetap dijalankan. Sehingga kalau kemudian yang kabupaten kota sekitar kita itu mungkin baru 95, bahkan ada yang belum 95, kabupaten sebelah itu, Kabupaten Demak 95 atau UHC-nya baru saja 1 bulan yang lalu ya. Per 1 Mei. Per 1 Mei. Baru. Ya, per 1 Mei. Sehingga memang komitmen dari pemerintah ini benar-benar memang sudah disiapkan. Nah, kemudian kami yang di Dinas Kesehatan akhirnya karena memang UHC sudah 100%, sekarang yang jadi fokus kita adalah itu tadi, mutu layanannya teman-teman Vaskes itu yang harus kita tingkatkan. Kita tidak mau setiap bulan itu pada saat entah itu mau tepra atau tidak, komplainnya itu menduduki 5 besar atau bahkan masuk di ranking 3 besar. Itu yang kita maui. Makanya ada beberapa yang skema yang tadi di awal kita sampaikan, termasuk supervisi bareng sama Pak Andi ini langsung ke beberapa Vaskes. Kebetulan yang kita masukin adalah puskesmas dulu, rumah sakit juga. Ya memang kita cocokkan. Dari mulai pasien datang sampai dia itu pulang dapat obat, apakah benar 1 jam kurang. Itu kita buktikan. Nah, sekarang alhamdulillah ini di beberapa tepra dalam 1 tahun terakhir ini bahkan sudah insya Allah sudah tidak masuk di 10 atau bahkan di 5 besar sudah enggak masuk. Artinya ya perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke puskesmas ya tentunya ini membawa hikmah yang memang bisa dijalankan oleh teman-teman di puskesmas. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi memang komitmennya sangat besar ya dalam mewujudkan Kota Semarang ini bisa mendapatkan pelayanan sehat yang semestinya. Dan alhamdulillah keluar dari ranking top 5 ya Pak, jangan masuk lagi ya. Oke, tapi berarti kan kalau misalnya masyarakat banyak masukan, mereka perhatian dengan apa yang dilakukan atau kinerja dari pemerintah. Dan kemudian sebagai penutup nih, kalau dari Pak Hakam sendiri, bagaimana harapannya untuk kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dan juga BPJS Kesehatan? Atau mungkin mau di-spill Pak, setelah ini bakal ada apa lagi yang di-create bareng gitu? Ya, PR kita tentunya sekarang ini kan angka penyakit tidak menular ini kan terus melaju terus ya. Entah itu hipertensi atau darah tinggi, kencing manis atau diabetes ini sangat tinggi sekali. Karena itu 2 tahun terakhir ini yang menjadi trending topik adalah stroke. Masuk dalam 3 besar atau 5 besar. Ini tantangan bagi saya. Bu Wali masih atensinya di stunting nih. Tahun depan zero stunting. Tapi sebetulnya di depan kita ini sebetulnya problemnya sangat luar biasa banyak, Mbak. Stunting, kemudian penyakit tidak menular yang kemudian akan yang berimbas kepada stroke, penyakit jantung koroner, kemudian gagal ginjal, belum nanti ada cancer dan lain sebagainya. Nah, saya bilang sama ini Pak Andi ini, kalau hanya mengatensi orang-orang yang sedang sakit, tidak bakal bisa selesai. Angka kita terus melaju terus, bahkan godaan kita, ini bukan godaan wanita ya, startup nih loh startup. Kita mencet 5 menit saja, sate, bleng. Ya, minuman-minuman manis nih, yang harusnya 1 gelas, dalam 1 hari itu 4 sendok, ada yang kasih 12 sendok. Teng. Ini kan berarti ini tantangan kami nih. Maka dari itu, saya bilang sama Pak Andi, udah kita bagi tugas. Puskesmas bagian saya, yang non puskesmas bagiannya Pak Andi.
Supaya apa? Ini trennya paling nggak ini flat atau bisa turun. Ini yang sedang kita sedang kita pikirkan. Hulunya ini enaknya kita mau kita sikapi di mana. Saya kasih contoh ya Mbak, negara maju seperti Jepang misalnya. Mereka bisa nurunkan stroke. Dengan cara bagaimana? Orang-orang hipertensi dikelola dengan baik. Orang yang jualan, entah itu restoran, warteg, Jepang ada warteg nggak ya? Ada ya. Nah, kalau kemudian dia menjual makanan, garamnya itu melebihi dari ketentuan yang sudah, besok langsung ditutup. Setegas itu ya? Itu di Jepang. Bagaimana kemudian di Indonesia? Itu, ya ini. Bagaimana kemudian di Kota Semarang? Wah, nah ini tantangan kita. Langsung jadi overthinking Mbak. Baik, memang kemudahan teknologi itu memanjakan kita ya. Benar-benar dimanja sampai kadang lupa bahwa kenikmatan yang kita rasakan sekarang apakah nanti akan berdampak di masa depan. Nah, apalagi terkait dengan penyakit-penyakit tidak menular itu tadi ya. Makanya kan hidup itu pilihan. Mau panjang umur, ayo ikuti IG-nya DKK. Wih, halus gitu ya. Jadi pokoknya harus follow @DKK Semarang, betul ya Pak ya. Di situ banyak banget informasinya. Jadi harus selalu up to date dengan apa yang ada di Kota Semarang. Tapi beruntung loh ya Kota Semarang tuh punya orang-orang yang lengkap begitu. Ada yang mempedulikan masalah stunting, ada yang sudah memikirkan masalah apa yang selanjutnya nanti bakal bisa muncul seperti tadi penyakit yang non menular begitu ya, yang tidak menular. Dan juga ada dari BPJS Kesehatan ini Pak Andi. Kalau dari Pak Andi sendiri, bagaimana Pak harapannya atau mungkin target di tahun ini terkait dengan BPJS Kesehatan program-programnya? Ya, jadi mungkin sejalan dengan sampai Pak Kadinkes ya. Kalau kepesertaan oke, clear gitu ya. Nah, memiliki jaminan. Tinggal satu pesannya gitu, jaga keaktifannya. Nah, jadi kan bapaknya gini, kalau ditanya sudah jadi PSDKN sudah, tapi pada saat masuk ke rumah sakit nggak aktif. Karena apa? Lupa bayar iuran. Nah, ini juga perlu diatensi. Karena jangan sampai umpamanya jadi kendala untuk mendapatkan asuransi kesehatan karena iurannya tadi. Nah, sehingga kan muncul skema tadi. Kalau memang orang itu mampu, maka dia mendaftar sebagai peserta mandiri. Tapi kalau memang tidak mampu, maka ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah jadi peserta JKN, maka sebetulnya manfaatnya kan sangat komprehensif. Mulai sakit, sembuh, setelah sakit, tadi ya, kuratif tadi udah. Nah sekarang di JKN juga kita punya program preventif. Nah, bahkan 3 tahapan tuh preventif kita. Tahapan pertama banyak primary preventif gitu ya. Itu dengan screening gitu. Tahu kan? Tapi masyarakat pada takut. Nanti kalau tahu penyakit saya gimana? Bener. Coba gitu kan? Iya. Nah, itu cuma ngisi semacam apa? Kuesioner gitu ya, ngisi sehingga muncul hasilnya. Terus misal gini, wah ini nyambung dengan Pak Hakam tadi. Saya resiko sedang DM. Itu bisa dilakukan pemeriksaan gula darah. Bahkan Labkes Kota Semarang ya, itu udah bisa memberikan pelayanan kerjasama dengan kami. Itu kan salah satu bentuk sinergi dengan Kota Semarang. Bahwa bagaimana mengoptimalkan vaskes yang menjadi milik pemerintah Kota Semarang. Udah tuh sekunder juga ternyata banyak mundur Mbak. Terutama ibu-ibu nih. Nah, ada tuh pemeriksaan pap smear. Ternyata nggak dimanfaatkan juga. Masih belum optimal gitu. Ini kan sayang. Nah, baru yang ketiga kalau emang dia udah sakit. Tadi contoh kencing manis, darah tinggi. Kita ada program namanya Prolanis. Program pengelolaan penyakit kronis. Nah, ini dikelola di situ. Mulai dari vaskes itu mereminder peserta Prolanis yang terdaftar di tempatnya dia. Teleponin. Ayo saatnya datang ke tempat saya kasih edukasi, obat, saya kasih pemeriksaan laborat dilakukan di situ. Nah, ini dilakukan di situ. Sehingga tadi kalau umpamanya sudah pesertanya aktif 100%, kemudian manfaatnya sudah bisa dicapai, maka harapan kami adalah tadi
Kota Semarang itu bisa meningkatkan. Kalau kami sih harapannya gini, mungkin ada suatu studi gitu ya di Kota Semarang, dampak dari Kota Semarang ini UHC. Nah tadi indikatornya mungkin dengan Dinas Kesehatan. Yang paling memungkinkan adalah bagaimana dampak UHC ini dengan angka harapan hidup gitu kan. Nah ini kan tadi di-spill kan, kira-kira apa itu? Nah mungkin itu bisa menjadi salah satu inovasi ke depan. Apakah UHC ini berdampak dengan Kota Semarang? Kira-kira seperti itu. Sehingga tadi makna gotong royong semua tertolong itu bukan hanya makna kecil, tapi makna luasnya adalah bahwa di sini kita bergotong royong, bersinergi dengan semua pihak agar keberlangsungan program JKN di Kota Semarang ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan dari obrolan yang dari tadi sudah kita lakukan bersama, kita bisa tahu ya bahwa memang untuk meningkatkan derajat kesehatan di suatu kota ini tidak hanya pemerintah saja, butuh instansi lembaga-lembaga lain yang juga ikut membantu ya, seperti BPJS Kesehatan. Sudah berbagi tugas masing-masing, ada ini kita lakukan semua bersama-sama, termasuk dukungan dari masyarakat yang harus tertib dalam membayar iuran, kemudian menjaga kesehatannya dan juga memperhatikan antara satu sama lain juga, begitu ya Pak. Nah semoga dengan segala upaya yang dilakukan bersama ini bisa membuat Kota Semarang menjadi kota yang sehat. Nah terima kasih sekali lagi untuk Pak Hakam dan juga Pak Andi yang tadi sudah berbagi informasinya ya. Buat e-people pokoknya pesannya itu ya, jangan lupa untuk follow @DKK Semarang. Jangan lupa daftar BPJS buat yang belum ya Pak ya, sebagai warga negara yang baik amanat undang-undang ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita karena kita punya banyak sekali program ya. Selain di hari Senin ada Ngobras, di hari Selasa ada Ngopi Ngobrol Inspirasi, kemudian di hari Kamis ada Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran, dan di hari Minggu ada Plesiran. Kalau gitu saya Hani Nurmalita bersama para narasumber kita dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.